Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ismail Hasan, channel tentang Education and Islamic Study. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya doakan semoga teman-teman berbahagia, bergembira, sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat kisi-kisi instrumen dan bagaimana membuat instrumen penelitian dan bagaimana menggunakan skala penelitian pada instrumen penelitian kita. Sebelum kita lanjut ke videonya, silakan teman-teman untuk like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa subscribe dan like guys, karena subscribe itu gratis. Ambahoho. Apa yang dimaksud kisi-kisi instrumen? Apa yang dimaksud instrumen penelitian? Apa yang dimaksud dengan indikator-indikator dan skala pengukuran? Kita akan bahas satu-satu pada video kali ini. Yang pertama, kisi-kisi instrumen penelitian adalah uraian singkat komponen yang terdiri atas variabel penelitian, subvariabel penelitian, indikator-indikator, sumber data, metode atau teknik pengumpulan data, dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, memeriksa data, menyelidiki suatu masalah, atau mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Nah, instrumen penelitian itu seperti pedoman observasi, lembar angket, lembar tes, pedoman wawancara. Kemudian indikator-indikator. Indikator-indikator adalah sebagai setiap ciri, karakteristik atau ukuran yang bisa menunjukkan perubahan yang terjadi pada sebuah bidang tertentu. Nah, indikator ini juga biasa disebut ciri-ciri suatu variabel. Apa yang menjadi cirinya? Ruang lingkup secara detail. Ya. Selanjutnya, skala pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengkuantifikasi informasi yang diberikan oleh konsumen jika mereka diharuskan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Nah, skala pengukuran ini yang akan kita bahas seperti skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantik diferensial yang datanya berbentuk interval atau rasio. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana langkah-langkah menyusun kisi-kisi instrumen nanti menjadi instrumen penelitian dan bagaimana menentukan indikator serta skala pengukuran di dalam instrumen penelitian kita. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian, yang pertama teman-teman harus merinci variabel yang menjadi bagian terkecil, yakni subvariabel. Langkah kedua, merinci subvariabel itu menjadi indikator-indikator. Langkah ketiga, menentukan sumber data pada masing-masing variabel. Langkah keempat, menentukan metode pada masing-masing variabel. Dan langkah yang terakhir, menentukan instrumen berdasarkan metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan. Nah, saya akan bahas dulu merinci variabel. Variabel penelitian kita apa? Nanti sumbernya dari mana? Sumbernya dari grand teori yang kita gunakan. Nah, grand teori yang kita gunakan itu nanti punya sub-sub teori atau sub-sub komponen dari teori itu. Itulah nanti yang akan menjadi subvariabel. Itulah nanti yang akan menjadi ukuran-ukuran yang
menjadi indikator, dan indikator itu yang akan menjadi sebuah tolak ukur di dalam pertanyaan instrumen penelitian kita. Kira-kira kalau digambarkan seperti ini. Variabel akan melahirkan subvariabel, subvariabel melahirkan indikator-indikator. Nah, indikator ini nanti harus jelas sumber datanya dari mana, siapa saja, kemudian metode yang digunakan dalam pengumpulan data, dan yang terakhir dibuatlah instrumen penelitiannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh secara detail bagaimana membuat kisi-kisi instrumen dan menjadi instrumen penelitian. Contoh kisi-kisi instrumen penelitian. Nah, ini variabelnya tentang variabel implementasi pendidikan karakter. Ini contoh ya. Nah, jadi variabelnya implementasi pendidikan karakter atau penerapan pendidikan karakter. Nah, di subvariabelnya itu sebenarnya ini panjang, tapi saya potong karena karakter yang diambil sebagai teori di sini adalah karakter menurut Thomas Lickona. Menurut Thomas Lickona itu ada 3 komponen utama. Yang pertama moral feeling, moral action, dan moral knowing. Nah, di sini saya ambil contoh subvariabelnya moral awareness, kemudian knowing moral, kemudian perspective taking, kemudian moral reason. Ini subvariabel dari moral knowing ya, atau pengetahuan tentang karakter. Nah, indikator, kemudian dari subvariabel ini muncullah indikator-indikator. Misalnya indikatornya menjelaskan nilai-nilai moral atau mengkategorikan nilai-nilai moral. Kemudian sumber datanya dari santri, kemudian pembina. Nanti yang akan diberikan kuesioner ini adalah santri dan pembina. Kemudian metode pengumpulan datanya menggunakan angket atau kuesioner. Instrumennya apa? Instrumennya lembar angket. Nah, di pertanyaan angket atau di pernyataan angket itu butirnya ada 3. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 akan bertanya tentang nilai moral dan mengkategorikan nilai-nilai moral. Jadi seperti ini kisi-kisi instrumen yang teman-teman harus buat sebelum turun melakukan penelitian. Jadi nanti pertanyaan seperti ini. Butir pertanyaan ini dari mana? Butir pertanyaan ini ada di dalam instrumen penelitian kita yang disebut dengan lembar angket. Jadi metode pengumpulan datanya namanya metode atau teknik angket. Instrumen penelitiannya namanya lembar angket. Nah, instrumen ini diambil dari mana? Disusun dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Nah, indikator ini dari mana? Indikator ini ditetapkan berdasarkan subvariabel. Nah, subvariabel ini asalnya dari mana? Subvariabel asalnya dari variabel penelitian kita. Jadi bahasa sederhananya adalah variabel dalam bentuk Greng teori, subvariabel dalam bentuk deskripsi teori. Deskripsi teori inilah menjadi indikator-indikator, dan indikator inilah yang ada di dalam instrumen penelitian kita dalam bentuk butir-butir pertanyaan atau item pertanyaan yang secara operasional. Kira-kira seperti ini contoh kisi-kisi instrumen. Selanjutnya saya akan memberikan contoh instrumen penelitian. Yang pertama dalam bentuk kuesioner. Nah, di kuesioner itu harus ada data pribadi responden yang kita yang akan kita berikan kuesioner, seperti namanya, nomor induk siswa kalau dia siswa, nomor induk santri kalau dia santri, kemudian tempat tanggal lahir, satuan pendidikan, kelas berapa, ini di pondok pesantren apa atau di sekolah mana. Kemudian jangan lupa di kuesioner itu atau di angket harus ada petunjuk pengisian.
Nah, di sini contohnya berilah tanda checklist pada kolom pilihan jawaban yang telah tersedia. Nah, selanjutnya pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di sini itu diambil dari indikator-indikator yang telah kita tetapkan. Nah, adapun skalanya ini yang digunakan adalah menggunakan skala Likert, ya, ada 5 opsi jawaban. Selanjutnya saya kasih contoh lagi lembar observasi. Nah, bentuknya lembar observasi ini salah satu contoh kegiatan yang diobservasi itu adalah kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian nama, NIP, tempat tanggal lahir, ini identitas, waktunya kapan untuk melakukan observasi, hari dan tanggal berapa. Nah, aspek yang diobservasi apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang diobservasi. Kemudian contoh pedoman wawancara. Nah, ini contoh pedoman wawancara, tetap harus ada data pribadi, nama siapa yang kita wawancarai, di mana tinggal, lahir, tempat tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, pendidikan terakhirnya, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang akan kita tanyakan pada saat wawancara. Nah, jangan lupa teman-teman, setelah selesai wawancara itu orang atau responden atau subjek yang telah kita wawancarai harus tanda tangan sebagai bukti bahwa itu merupakan jawaban atau pernyataan dari orang-orang yang kita wawancarai. Nah, kira-kira seperti inilah contoh instrumen penelitian dalam bentuk lembar angket atau lembar kuesioner, kemudian lembar observasi atau pedoman observasi, dan pedoman wawancara. Sini saya lupa kasih contohnya, misalnya lembar tes. Tapi ya teman-teman bisa tahu lah ya, format lembar tes itu ya seperti tes, pertanyaan, butir-butir aja itu seperti pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam skala. Nah, yang pertama ada 4 skala yang akan saya sampaikan di sini. Ada skala Likert, skala Goodman, rating scale, dan semantik diferensial. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Jadi skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang. Selanjutnya, jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain. Ini contohnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, kemudian sangat setuju itu diberi skor 5, setuju diberi skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, sangat tidak setuju diberi skor 1. Nah, ini untuk 5 opsi jawaban. Nah, skala Likert juga memiliki 4 opsi jawaban. Contohnya sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Contoh yang lain misalnya sangat baik, baik, tidak baik, dan sangat tidak baik. Selanjutnya kita beralih ke skala Goodman. Nah, berbeda antara skala Likert dengan skala Goodman. Kalau skala Goodman mengukur tipe opsinya itu hanya 2. Ya, tidak, benar salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Intinya skala Goodman hanya diberi skor antar 0 dengan 1. Jadi contohnya, apakah tempat kerja Anda dekat dengan jalan protokol? A, ya, B, tidak. Nah, jadi opsinya itu hanya ada 2, antara ya atau tidak, atau benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi jawabannya itu, opsi jawabannya itu sangat tegas ya, tidak ada kata ragu-ragu. Opsinya hanya 2, ya atau tidak, yes or no. Selanjutnya semantik diferensial. Nah, skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatifnya
terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Contohnya, pertanyaannya, beri nilai gaya kepemimpinan manajer Anda. Nah, di sini jadi di letak pilihannya itu ada di tengah, kemudian positifnya ada di sebelah kiri dan negatifnya ada di sebelah kanan. Misalnya bersahabat, negatifnya bermusuhan. Tepat janji, negatifnya lupa janji. Demokratis, positifnya, kemudian negatifnya otoriter. Memberi pujian, negatifnya mencela, mempercayai, negatifnya mendominasi. Nah, disinilah nanti responden memilih apakah gaya kepemimpinan manajernya tepat janji, misalnya diberi 5 atau sering lupa janji diberi 1 atau diberi 2. Nah, seperti inilah kira-kira contoh instrumen untuk skala yang menggunakan semantik diferensial. Dan yang terakhir adalah rating scale. Nah, di rating scale lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala pengukur status sosial ekonomi, mengukur kelembagaan, mengukur pengetahuan, mengukur kemampuan dan proses kegiatan dan lain-lainnya. Contoh, ini contoh penggunaan rating scale. Seberapa baik data ruang kerja yang ada di perusahaan A? Berilah jawaban dengan angka 4 jika tata ruang itu sangat baik, 3 jika tata ruang itu cukup baik, 2 jika tata ruang itu kurang baik, 1 jika tata ruang itu sangat tidak layak. Dan instrumennya nanti seperti ini. Nomor, kemudian pertanyaan tentang tata ruang kantor, kemudian interval jawaban. 1 misalnya penataan meja kerja sehingga arus kerja menjadi pendek, interval jawabannya 4, 3, 2, 1. Nanti diisi 4, 3 atau 2, 1, nanti dilingkari. Jika tata ruang itu sangat baik, kita isi 4 atau dilingkari 4. Nah, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan penelitian. Jadi yang pertama, jangan instrumennya dulu yang kita buat, tetapi yang kita buat dulu yang pertama adalah kisi-kisi instrumennya, baru kita membuat yang disebut dengan instrumen penelitian. Selamat mencoba dan terima kasih. Itulah tadi video tentang pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian dan pembuatan instrumen penelitian serta skala yang digunakan dalam setiap instrumen penelitian kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.